Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinandi Saputra. Saya mahasiswa Teknik Informatika UTS 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh program menggunakan Python. Nah, di sini ada beberapa program Python. Yang pertama, program Python untuk menjumlahkan dua bilangan, untuk mengecekkan bilangan prima atau tidak, untuk menemukan faktor bilangan, menyelesaikan persamaan kuadrat, menentukan FPB bilangan, membuat kalkulator sederhana, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita klik yang pertama. Ya, yang pertama itu program Python untuk menjumlahkan dua bilangan. Nah, di sini untuk memahami contoh ini kita harus mengetahui dasar-dasar Python-nya. Nah, di sini langsung shortcut-nya seperti ini. Gitu. Coba kita langsung saja kita praktek di Python-nya. Nah, di sini saya sudah copy ya untuk program untuk penjumlahan dua bilangannya. Tinggal kita run. Ketika di run itu masukkan bilangan pertama misalnya 8, kedua 7. Nah, 8 tambah 7 kan 15. Jadi oke, selanjutnya di sini. Nah, pada program ini kita minta input bilangan dari user. Nah, di sini masing-masing variabel bilangan disebut juga variabel bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, kita menggunakan fungsi input, float, dan fungsi print. Next ke program selanjutnya ada program Python untuk mengecek apakah dia bilangan prima atau tidak. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan pernyataan if, else, dan for. Di sini bentuk shortcut-nya. Kita lihat secara langsung sudah saya copy. Nah, di sini langsung kita enter, kita masukkan. Karena kita pakai input, maka ada masukkan bilangan. Misalnya 30. Nah, 30 bukan bilangan prima karena 2 kali 15 sama dengan 30. Oke. Selanjutnya ini pada saat kita memakai program di atas, kita meriksa apakah variabel numeriknya itu merupakan bilangan prima atau tidak. Nah, kita meminta input dari user, mengubahnya menjadi integer menggunakan fungsi in. Berikutnya kita cek variabel number dan sebagainya. Next, ke program selanjutnya, program Python untuk menemukan faktor bilangan. Sini ada contoh shortcut-nya, langsung saja kita kembali. Di sini sudah saya taruh. Nah, ketika di run, masukkan bilangan, misalnya 40. Nah, di sini dijelaskan pemfaktorannya seperti apa. Oke, untuk outputnya itu seperti ini. Nah, program di sini kita mencari faktornya. Yang kita input itu name, print faktor namanya, kemudian yaitu x, kemudian faktor lagi numerik, dan hasilnya itu darinya menjadi num, ditampilkan ke layar. Oke, selanjutnya ke program Python untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, di sini kita memakai variabel yang tipe data, input dan output, dan operator pada Python. Nah, di sini bentuk standar dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana bilangan a, b, dan c adalah bilangan real. A tidak sama dengan 0. Nah, kita ke shortcut-nya sudah saya copy memang. Nah, di sini ketika di run, masukkan A misalnya 10, masukkan B misalnya 12, masukkan C misalnya 2. Nah, solusinya adalah 0, min 0,2, dan min 1,0. Oke, ini penjelasannya bahwa pada contoh kita menggunakan input melalui math untuk melakukan operasi akar bilangan. Pertama, sekali kita menghitung diskriminan D, dan kemudian menghitung akar-akar persamaannya yaitu X1 dan X2. Oke, selanjutnya kita ke
menentukan persekutuan terbesar menggunakan Python. Nah, persekutuan terbesar dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Greatest Common Divisor. Ini nih langsung aja shortcutnya. Sudah saya copy memang, dan saya tempel di PyCharm-nya dan saya simpan. Nah, kemudian ketika di run seperti ini. PPB dari 96 dan 24. Nah, sama dengan 24. Nah, dari fungsi ini kita menentukan num1 dan num2-nya. Kita juga menentukan memakai lob4. Nah, di sini juga untuk mengecek bilangan ini kita membagi habis kedua bilangan itu. Jika iya, maka mudah untuk mencari FPB-nya. Nah, kita juga bisa menggunakan algoritma Euclidean. Nah, algoritma Euclidean ini kita bagi bilangan lebih besar dengan yang lebih kecil dan menyimpan sisanya. Kemudian kita bagi bilangan yang kecil dengan sisanya. Begitu seterusnya sampai sisanya 0. Oke, selanjutnya kita membuat kalkulator sederhana untuk menggunakan Python. Nah, di sini fungsinya kita hanya membuat Python sederhana. Untuk kalkulatornya itu yang sederhana saja, menjumlah, mengurang, mengali, dan membagi. Nah, di sini contoh shortcut-nya. Oke, langsung kita coba di aplikasi PyCharm-nya. Nah, di sini sudah saya copy kemudian di run. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada jumlah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya. Nah, untuk memakai salah satunya itu kita pilih dengan kode 1 untuk jumlah, 2 untuk kurang, 3 untuk kali, 4 untuk bagi. Kita pakai 4 berarti kita bagi ya. Masukkan bilangan pertama misalnya 40. Bilangan kedua misalnya 20. Hasilnya pasti 2. Nah, dan aplikasinya berhasil. Di sini sangat simpel ya, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk penjelasannya itu, contoh di atas itu kita membuat fungsi untuk masing-masing operasi. Kita menggunakan logika if untuk memilih operasi mana yang akan dijalankan. Di prinsip kerjanya itu sederhana sekali sebenarnya. Oke, next ke pembuatan. Menentukan semua bilangan prima pada rentang tertentu. Langsung saja kita copy shortcut-nya. Setelah kita copy, tapi untuk penjelasannya itu, bilangan prima adalah bilangan lebih besar dari 1 yang hanya memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Misalnya 2, 3, 4, 7, dan seterusnya. 8 bukan bilangan prima karena memiliki faktor lain. Itu 2 kali 4. Oke, kita coba run. Coba run di sini. Tadi run, nah, karena dari rentang tertentu dari 200 dan 300 kita mendapatkan bilangan primanya. Nah, di sini tuh kita memakai yang namanya looper dan upper. Oke. Di sini kita menyimpan batas maksimal dan menggunakan upper dan batas bawah menggunakan lower, dan mendapat semua bilangan prima yang ada pada rentang tersebut. Begitu. Next ke yang lain, menentukan permutasi dan kombinasi di Python. Pertama sekali untuk dapat melakukan permutasi di Python kita harus mengimpor fungsi permutasi dari paket itertool dan permutation. Nah, menerima argumen ini sebagai input dan mengambil sebuah list berisi semua partisi yang mungkin. Oke, ketika di run coba. Nah, ketika sudah saya tempel, oke, ketika saya run muncul seperti ini. Nah, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1. Dibentuk kombinasi antara bilangan 1, 2, dan 3. Sesuai bukan? Nah,
Nah, untuk ini juga shortcutnya, kalau mau kita coba run juga untuk ininya. Kita lihat. Nah, ini untuk kombinasinya itu. Oke. Next ke selanjutnya. Oke, kita coba dulu sebentar. Misalnya kita ganti dulu di sininya. Oke, sebentar. Oke, udah. Nah, kombinasi akan secara default ditampilkan sesuai dengan urutan inputnya. Jadi jika list input diurutkan, maka hasil kombinasinya akan terurut juga. Nah, untuk codingan itu seperti ini. Sudah saya taruh di bawahnya. Nah, sudah diurutkan. Akan terurut seperti ini juga. Oke. Pada kombinasi semua elemen diperlakukan unik sesuai posisinya dan bukan berdasarkan nilainya. Jadi jika elemen inputnya unik, tidak ada nilai yang berulang di tiap kombinasi. Oke, baik, kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, jika kita mana lagi tuh ya? Oh, ini. Oke, lanjut ke yang terakhir, program Python untuk mengirimkan email menggunakan Python. Jadi kita menggunakan email tanpa lampiran. Nah, Gmail ini memiliki fitur bernama Less Secure Apps. Anda harus mengubahnya terlebih dahulu dari off ke on pada akun Gmail Anda untuk mengizinkan aplikasi Python mengakses email Anda. Jadi menarik bukan? Oke, kita lihat dulu. Oke, cek dulu. Sebentar. Email sudah saya copy. Setelah di run muncul hasilnya seperti ini. Sebentar. Saya ulang copy lagi. Silakan sesuaikan isi dari baris 5, 6, 10, 12, 17 sesuai dengan yang seharusnya. Ganti semua yang ditulis dalam huruf besar. Cobalah isi baris 5 dan 6 keduanya dengan alamat milik Anda sendiri agar Anda bisa mengecek apakah pesannya sudah terkirim atau tidak. Oke. Sini berarti kita ganti ya. Baris 5, 6, 10, 12, dan 17. Nah, ketika kita mengirim email dengan lampiran itu seperti ini juga. Jadi sudah ada. Jadi Python bisa mengirim email dari Python ini. Jadi serba bisa untuk Python ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.